Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan BEK 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i, guru kelas MI Sirojul Mubtadiin sekaligus mahasiswa PPG, guru kelas MI di LPTK Universitas Islam Negeri Surabaya Sunan Ampel dengan NIM 06280825557. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran di MI Sirojul Mubtadiin dengan materi sistem pencernaan manusia. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, berdoa dulu ya, yang disabda sama Fikar, Bu Fikar. Dulu ya. Yang Bapak sebut namanya angkat tangan ya. Ahmad Rusli, Ahmad Afandi. Masih tetap semangat ya? Ya, Pak. Jadi di sini ada 7 kegiatan anak Indonesia hebat ya. Pertama, siapa tadi yang bangunnya pagi-pagi segar langsung merapikan tempat tidurnya? Angkat tangan. Ya. Terus siapa lagi yang setelah bangun tadi langsung sholat subuh? Ya. Ada yang langsung berolahraga setelah itu? Ada yang olahraga? Tidak ada yang olahraga. Padahal olahraga itu penting ya.
Siapa lagi tadi pagi yang sudah sarapan sehat dan bergizi? Ya. Ada yang tidurnya sampai larut malam tadi malam? Larut malamnya jam berapa? Wah, ngapain jam 9, jam 11? Belajar ya. Jadi gini ya, di sini ada 7 kegiatan anak Indonesia hebat itu kalau tidurnya tepat waktu, misal sampai jam 9 atau jam 10 atau jam 8, itu bangunnya biar seger dan sehat di waktu paginya, jadi tidurnya harus tepat waktu. Di sini ada 7 kegiatan anak Indonesia hebat. Pertama, bangun tidur ya, langsung merapikan tempat tidurnya ya. Yang kedua itu beribadah atau langsung sholat subuh. Terus yang ketiga jangan lupa berolahraga ya. Akhir lari-lari kecil ya, itu berolahraga. Terus yang keempat mempersiapkan buku-buku pelajarannya, atau setelah sholat masih baca-baca dulu, belajar sedikit ya. Karena di waktu subuh itu anak-anak waktu yang sangat baik untuk belajar. Kenapa? Karena di waktu pikiran kita lagi fresh, bangun tidur lagi kosong ya, itu pelajaran yang kita pelajari akan cepat masuk ya, dan cepat mudah diingat. Itu setelah sholat subuh. Setelah itu jangan lupa sarapan atau makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Kalau sekarang kan ada apa? MBG begitu ya. Terus yang keenam itu bermasyarakat, artinya di rumah kalian semua bergaul atau bertetangga, misalnya ketemu dengan tetangga, semisal ya, lewat kita harus pamitan atau amin katanya ya. Ya. Terus yang ketujuh, tidurnya jangan sampai malam-malam ya. Tidurnya dibatasi, kalau anak seusia kalian atau di masa belajar dibatasi sampai tidur jam 9. Itu 7 kriteria kegiatan anak Indonesia hebat. Dapur fokus. Oke, terima kasih anak-anak. Masih semangat ya? Terus semangat. Oke, ya. Materi hari ini yang Bapak akan sampaikan itu tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya. Siapa yang tahu sistem pencernaan itu apa dan meliputi apa saja? Ayo, siapa aja yang bisa? Apa? Ayo. Enggak apa-apa, nak. Ayo. Santai ya. Apa aja sistem pencernaannya? Ayo yang lain. Apa nak? Mulut, kerongkongan, lambung, terus siapa lagi? Ada lagi? Besar, terus halus, terus. Ya, betul ya. Ya, terima kasih. Mengapa di sini ada mengapa kita perlu makan dan minum? Untuk mengisi energi. Apa lagi? Takut hati. Apa lagi? Dan tidaklah lapar. Ya. Di sini ya ada tujuan pembelajaran. Ya. 1. Mampu mengenali organ-organ serta fungsinya dalam sistem pencernaan manusia. Yang kedua, mampu menjelaskan bagaimana proses pencernaan pada manusia. Yang ketiga, mampu menyebutkan jenis-jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Yang keempat, mampu memberikan contoh menu makanan yang bergizi dan seimbang. Apa saja di sini contoh menu makanan yang bergizi? Jangan bisa. Sayur, terus
cara-cara untuk menjaga kesehatan pencernaan. Nah, di sini ada gambar apa ini anak-anak? Sakit perut. Ya. Ketika kalian terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit, badan lemas dan kepala pusing. Ya. Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Ada yang pernah merasakan ini? Pernah ya? Kalau tidak makan, ya, tubuhnya akan lemas dan kepala bisa jadi pusing. Kamu pusing apa? Sakit ya? Ya. Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh, seperti yang tadi kalian sebutkan ya. Lewat dari mulut, kerongkongan, ya, usus, semuanya itu sistem pencernaan. Nah, di sini apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut ya hingga menjadi feses. Apa itu feses? Tahu feses? Feses itu ya zat yang dikeluarkan melalui anus. Ya, pagi-pagi biasanya kamar mandi ke WC itu yang dikeluarkan apa? Feses. Itu yang namanya feses. Nah, ini organ pencernaan pada manusia. Ya, pertama apa tadi? Mulut. Mulut tempat makanan pertama kali masuk. Ya, jadi jelas ya. Pertama kali makanan itu masuk melalui mulut. Setelah itu di sini ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan masuknya terus apa kan? Hati. Dari hati di sini menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Ya. Terus setelah dari hati masuk ke lambung. Apa fungsinya lambung? Untuk fungsi lambung untuk menghancurkan makanan. Jadi anak-anak, makanan tadi setelah masuk ke lambung itu digiling ya, diputer-puter di lambungnya biar halus. Itu fungsinya lambung. Terus di sini setelah dari lambung ke usus halus. Fungsinya usus halus itu apa? Menyerap nutrisi makanan. Ini yang akan merubah menjadi energi. Terus setelah dari usus halus ke usus besar. Apa fungsi usus besar? Jadi menyerap air dan membentuk feses. Masih ingat tadi feses apa? Kalau ke toilet atau WC itu hasilnya feses. Ya. Terus ini ada rektum dan anus. Mengandung fungsinya untuk mengeluarkan feses atau kotoran dari tubuh. Nah, di sini ada bagian dari mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Ya, di mulut makanan dirasakan. Ya, ada rasa apa enggak? Ada. Rasa apa aja yang di mulut? Asin, terus manis, pedas, apa lagi? Asam. Setelah itu pahit. Itu rasa-rasa yang ada di mulut. Makanan dirasakan, dihancurkan apa tidak? Dihancurkan. Lalu apa? Pakai apa hancurkannya? Gigi ya. Itu dihancurkan makanannya. Terus dilunakkan atau tadi itu di gigi itu ya.
dilunakkan, dan dicerna. Berikut proses pencernaan ya. Tadi fungsi gigi untuk menghancur makanan menjadi potongan-potongan gigi. Itu tugasnya apa? Gigi. Jadi makanan yang besar tadi digigit, dipotong-potong, dibuat kecil. Fungsinya apa? Biar hancur, biar yang masuk ke usus tadi menjadi halus. Itu perannya gigi. Terus lidah. Lidah itu fungsinya untuk mencampur. Terus ya, dengan kata lain, fungsi dari lidah ini untuk merasakan. Tapi rasa apa aja? Pahit, terus manis, pedas ya. Ya, itu rasa-rasa yang dirasakan oleh lidah. Berarti yang tahu rasa itu apa anak lidah? Bagaimana kalau nggak ada lidah? Semisal kalau nggak ada lidah berarti nggak tahu rasa ya. Yang jelas semuanya kita punya lidah. Kemudian lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Artinya mendorong makanan dari lidah menuju kerongkongan. Artinya cak rendah ya. Mendorong makanan itu egelu atau egelu tok ya. Itu cak betul ya. Jadi eglunya masuk ke kerongkongan. Nah, di sini ada kesimpulan tadi ya. Jadi sebelum Bapak bahas ke kesimpulan ini, Bapak punya video ya. Kalian tonton videonya, silahkan disimak. Nanti Bapak akan bagikan LKPD ya, lembaga kerja ya. Jadi sebelum Bapak bahas masalah tentang kesimpulannya, kalian simak dulu, kalian tonton Bapak punya video ya. Diperhatikan, setelah itu nanti Bapak kasih kertas LKPD ya. Silakan simak videonya. Hey kawan, nama aku Gilbert Ambu. Ya, nama itu adalah wilayahku. Ngomong-ngomong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau apa? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor. Membuka mata makan siangnya. Bapak bagikan kok ada ya. Apalagi yang ada di sini? Roti nasi campur, yogurt. Dia sudah memiliki kaos lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkan ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem apa nih? Kita kasih soto ya. Berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menunjukkan mesin pencernaan. Saat di kiri apakah layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan. Sudah ya, sudah menyimak videonya ya. Nah, itu Kawan-kawan, akan sampai di sini, kalian semua ya. Diisi nanti perwakilan dari kelompok maju ya. Ya, diisi dulu, diskusikan sama temannya, teman kelompoknya. Ya, apa yang tadi kalian simak atau tonton ya. Ayo, sekarang. 옷이랑 밥 먹는 거.
Fikar, selesai ya? Perwakilan dari kelompoknya ya. Bacakan tidak apa-apa. Ayo ke depan. Ya. Ini Fikar ya. Enak bacakan. Ya. Organ Mulut. jadi salah satu masuknya makanan. Ya. Terus yang kedua kerongkongan. Ya. Terus ketiga. Ya. Ya, makasih nak ya. Tepuk tangan buat Fikar. Ada perwakilan satu lagi ya. Ya, ada suara nak, agak kerasin ya suaranya ya. Kerasan dikit nak, itu sedikit. Ya. Mulut fungsi menghidupkan makanan. Kerongkongan hasil menekan lambung. Lambung membunuh kuman dan bakteri yang itu di dalam makanan. Ya. Salut untuk menyerap sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Terus bisa menyerap air dari sisa makanan. Itu atau anu disimpan sementara itu dan dikeluarkan dari tubuh. Ya, makasih, tepuk tangan. Silakan kumpulkan nak ya, kumpulkan di sini. Kumpulkan semua. Ya, apa? Ayo kumpulkan. Penuh Pak. Bukan saja. Ya. Bukan ya. Ya, dari sini
ini ya, ini sudah mengerjakan lembar LKPD ya. Salah satu punya temennya ini Bapak ajarkan ya, nama organ mulut untuk menghancurkan makanan ya. Yang kedua ini ada kerongkongan, fungsinya yaitu kerongkongan untuk Menelan makanan. ya menelan makanan. Yang ketiga ini lambung ya, lambung untuk menghancurkan kuman atau menghancurkan makanan. Terus usus halus ini untuk membunuh kuman dan bakteri yang merugikan tubuh. Terus ini lagi ada usus besar, menyerap air dari sisa makanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan sangat penting untuk mengolah makanan menjadi apa tadi? Energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas, misalnya apa? Tadi berolahraga ya, main sepak bola ya, lari-lari, itu semuanya dapat nutrisi dari makanan. Ya ini, dengan mengkonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga atau kuat. Dan sudah, Bapak rasa kalian cukup memahami dari penyampaian yang Bapak sampaikan tadi tentang apa? Sistem pencernaan pada manusia. Bapak tutup dulu ya. Dan ucapkan assalamualaikum.